Dia benar-benar hanya memakai baju dalam lalu pergi menghadap kaisar? Benar. Kalau Anda tidak percaya, bisa tanya Bimarni. Benar. Demi menggoda kaisar, Sekar memakai baju dalam saja. Lengannya, kakinya, semua terlihat jelas dari luar. Kaisar sampai terpana. Hamba tidak sanggup melihatnya. Ibu Suri, selir muda Sekar sudah tiba. Suruh dia masuk. Hamba memberi salam kepada Ibu Suri. Berlutut. Kemarin di aula utama, apa yang kamu pakai saat menghadap kaisar? Menjawab Ibu Suri. Hamba pakai baju dalam. Dasar wanita tercela! Dari mana kamu belajar taktik licik begitu? Apakah kamu ingin menghancurkan kerajaan kaisar? Hamba tidak berani. Pengawal! Hukum selir muda sekali 50 pukulan. Lalu kembalikan dia jadi dayang istana. Bertugas di istana terbuang. Tidak boleh bertemu kaisar. Ibu Suri, hamba bukan wanita penggoda. Karena baju resmi basah, hamba terpaksa menghadap kaisar dalam keadaan seperti itu. Ibu Suri bukan ayahanda. Alasanmu tidak akan diterima. Selir muda Sekar, sebagai sesama wanita, kamu kira taktik licikmu ini bisa menipu siapa? Kaisar bisa tertipu oleh niat hinamu itu. Tapi kami tidak mungkin. Selir Agung Safira jahat sekali. Kalau bukan karena baju resmi bermasalah, mana mungkin kita berbuat begitu? Tunggu, aku punya cara. Ayahanda sudah naik takhta 7 tahun, tapi belum punya keturunan. Ibu Suri sangat khawatir. Kalau kita bilang ibu sudah hamil, Ibu Suri pasti akan memaafkan ibu. Mohon Ibu Suri memaafkan. Di dalam perut hamba sudah ada keturunan kaisar. Kamu hamil? Dasar jalang bicara seenaknya. Kaisar cuma pernah mendatangimu sekali. Mana mungkin kamu bisa hamil? Hamba tidak bicara seenaknya. Karena belum genap 3 bulan, janin belum stabil, makanya tidak pernah kuberitahu siapapun. Kalau Selir Agung Safira tidak percaya, panggil saja tabib istana untuk periksa. Ibu Suri, jangan percaya omongan wanita penggoda ini. Ada begitu banyak selir di istana, tapi belum pernah ada kabar kehamilan. Wanita penggoda ini cuma melayani kaisar sekali, mana mungkin langsung hamil. Menurutku, dia hanya ingin menghindari hukuman. Soal keturunan kerajaan tidak boleh ada kesalahan. Panggil tabib istana. Ibu Suri. Ibu Suri, biar hamba yang panggil. Benar. Bimarni yang panggil, cepat kembali. Tabib Fikri, apa benar Selir muda Sekar sedang hamil? Menjawab Ibu Suri. Selir muda Sekar tidak hamil. Apa? Selir muda Sekar, apa lagi yang mau kamu katakan sekarang? Ibu Suri, Sekar lancang sekali. Demi menghindari hukuman, menggunakan keturunan kerajaan jadi alasan. Ini adalah dosa besar. Ada apa ini? Maka tabib istana berbohong. Ibu Suri, hamba tidak berbohong. Pasti tabib istana ini yang tidak kompeten. Tabib Fikri bekerja 20 tahun di istana. Kompeten atau tidak, Ibu Suri paling paham. Kamu masih mau membantah? Selir Agung Safira. Sebelum jadi selir, aku hanya dayang istana. Mana mungkin aku berani main-main soal keturunan kerajaan? Kamu meminta Ibu Suri menghukumku. Tapi kalau terjadi sesuatu pada anak dalam kandunganku, apa kamu sanggup menanggung akibatnya? Kamu berani mengancamku? Ibu Suri, Anda sungguh percaya padanya? Pengawal! Surat keluar wanita tercela ini dari istana. Ibu Suri. Kaisar tiba! Kaisar tiba! Bangunlah. Apa yang terjadi? Menjawab Yang Mulia.
Ibu Suri tahu soal selir muda Sekar yang tidak tahu aturan, makanya ingin mengajari dia tata krama istana. Tapi demi menghindari hukuman, dia berbohong bahwa dirinya hamil. Tabib Fikri sudah memeriksa nadinya. Tidak ada tanda kehamilan. Ibu Suri murka, ingin menghukumnya. Selir muda Sekar, apa benar kamu berkata begitu? Yang mulia, hamba benar-benar sedang hamil. Tabib ini yang tidak kompeten, tidak bisa memeriksa. Kalau soal lain, aku percaya. Tapi aku sudah naik takhta bertahun-tahun. Tidak pernah ada keturunan. Aku hanya pernah mendatangimu sekali. Mana mungkin kamu langsung hamil? Yang mulia, hamba tidak berbohong. Mohon yang mulia panggil tabib lain untuk hamba. Cukup! Aku tidak ingin dengar bantahanmu lagi. Seret dia keluar! Ibunda. Dia baru masuk istana, belum paham aturan. Ibunda, putraku, kamu ingin membelanya? Aku, Kak, bagaimana ini? Apakah kita akan digugurkan? Laki-laki sejati tidak boleh menangis. Aku punya cara melindungi ibu. Cara apa? Ikuti aku. Selir muda Sekar, kamu kenapa? Kak, kenapa kamu menendang ibu? Jangan banyak bicara. Ikuti aku. Wanita jalangin mau bertingkah apa lagi? Cepat seret dia keluar. Ibunda jangan marah. Mohon maafkan dia kali ini. Yang mulia, wanita jalang ini melanggar aturan istana. Kalau tidak dihukum, aturan apa lagi yang berlaku di istana? Cepat keluar! Ibu Suri, lihat! Selir muda Sekar adalah siluman. Di wajahnya tiba-tiba muncul noda hitam. Tunggu! Selir muda Sekar, ada apa dengan wajahmu? Kenapa muncul noda hitam? Ibu Suri, cepat hukum mati hidup-hidup siluman yang punya noda hitam itu. Tutup mulutmu. Kamu tidak pernah hamil, mana paham? Ini flek kehamilan. Flek kehamilan? Aku tidak mungkin salah lihat. Dulu saat mual kehamilanku parah, juga sempat muncul flek kehamilan begini. Tabib Fikri, aku tanya kamu. Apa benar kamu tidak salah periksa nadi selir muda Sekar? Hamba seharusnya tidak salah periksa. Tapi hamba bukan ahli kandungan. Mungkin saja ada kesalahan. Soal keturunan kerajaan tidak boleh main-main. Ibunda, lebih baik panggil Tabib Bambang untuk periksa. Dia ahli kandungan. Tidak mungkin salah periksa. Panggil Tabib Bambang. Tabib Bambang, bagaimana? Selamat Ibu Suri, selamat Yang Mulia. Selir muda Sekar sudah hamil 1 bulan. Ibu jadi menderita. Kami tidak punya cara lain, hanya bisa membuatmu mual sampai muncul flek. Tapi tenang saja, asal kami tidak bertingkah, flek ini akan hilang dengan cepat. Tidak akan mempengaruhi kecantikanmu. Anakku hebat sekali. Bagus ya Tabib Fikri. Hampir saja mencelakai anak pertamaku. Pengawal! Seret dokter tidak becus ini keluar. Siksa hidup-hidup sampai mati. Ampuni saya yang mulia. Ampuni saya yang mulia. Selir Agung Safira, tolong aku. Tabib Bambang, kamu tidak salah periksa nadinya, kan? Selir muda Sekar benar-benar hamil? Bukan hanya hamil, dilihat dari nadinya, janinnya adalah laki-laki. Syukurlah. Putraku akhirnya punya keturunan. Bukan hanya 1, tapi ada 2. Kami kakak beradik. Sampaikan titahku. Selir muda Sekar meneruskan keturunan kaisar, membawa berkah bagi kerajaan. Aku senang sekali kunobatkan jadi Selir Sekar. Tanggal 5 bulan 10 akan diadakan upacara penobatan.
Ibunda tidak keberatan, kan? Asal selir Sekar bisa menjaga kehamilannya, adakan saja penobatannya. Hamil saja bisa naik pangkat? Ini mudah sekali. Bajingan! Demi apa dia bisa hamil anak kaisar? Aku sudah 5 tahun bersama kaisar, tapi tidak pernah hamil. Apa hebatnya dia dibandingkan denganku? Demi apa hanya berhubungan sekali bisa langsung hamil? Sekar, dasar sialan. Nyonya Safira jangan marah. Bimarni, sudah selalu tidak melayani Ibu Suri. Untuk apa kemari? Tentu saja untuk memberi kabar gembira. Kabar gembira? Ada kabar gembira apa untukku? Hamba punya seseorang yang bisa bantu Anda singkirkan selir Sekar. Siapa? Masuklah. Waktu ibuku mengandungku, dia mual setiap hari, jalan saja tidak bisa. Menurutmu selir Sekar benar-benar hamil tidak? Aku tidak tahu. Sudah olahraga 4 jam tidak minum sama sekali. Pagi-pagi latihan fisik, sore minta guru wanita mengajari membaca. Energi selir Sekar benar-benar luar biasa. Bulan lalu selir Sekar belum bisa baca sama sekali. Dalam setengah bulan, kitab 3 ajaran, 100 nama keluarga, 1000 kata bijak, sudah dihafal luar kepala. Bahkan sekarang sedang belajar strategi militer. Kak, besok adalah upacara penobatan. Dalam setengah bulan ini, Ibu giat latihan fisik dan baca buku. Ibu sedang apa sebenarnya? Dasar bodoh. Latihan fisik itu biar bisa melahirkan kita dengan lancar. Kamu lupa, di kehidupan lalu, karena tubuhnya lemah, waktu melahirkan ibu nyaris meregang nyawa. Kalau baca buku, pendidikan janin. Ibu dengar dari Bimarni, kalau ibu rajin baca buku selama mengandung, anak yang dilahirkan pasti pintar. Ibu berjuang mati-matian demi kita. Tunggu aku lahir, aku pasti akan berbakti pada ibu. Belajar baca tulis bukan cuma demi anak, tapi agar aku punya wawasan. Karena bodoh dan tidak punya wawasan, makanya gampang tertipu di kehidupan lalu. Di istana banyak intrik. Kalau cuma jadi pajangan cantik saja, pasti cuma bisa dikendalikan orang. Aku harus jadi cerdas demi menjaga kemuliaan untukku dan anak-anakku. Selir Sekar silakan terima penghormatan. Sudah diatur. Nyonya Safira tenang saja, semua sudah diatur. Sekar, kamu kira sekarang kamu sedang melalui jalan menuju kemewahan? Yang kamu lalui adalah jalan kematian. Hormat pada Yang Mulia dan Ibu Suri. Semoga Yang Mulia dan Ibu Suri selalu sehat sejahtera. Atas mandat langit, Kaisar bertitah bahwa selir muda Sekar dari Istana Sasmita memiliki sifat lembut dan bijak, berperilaku sopan, kini sedang mengandung meneruskan garis keturunan kerajaan, membawa berkah bagi kerajaan. Aku sangat senang menobatkanmu sebagai selir nirmala dan memberimu posisi utama di Istana Sasmita. Hendaklah senantiasa berhati lembut, berbudi luhur, menjaga kesehatan demi melahirkan putra yang mulia. Demikian titahnya. Selir Sekar, ini adalah cap emas istana. Beri hormat dan terimalah cap ini. Tunggu dulu. Ada apa? Yang Mulia Ibu Suri, ada hal penting yang harus saya laporkan. Wanita jahat ini mau cari masalah apa lagi?
Kalau ada hal penting, tunggu upacara penobatan selesai baru laporkan. Yang Mulia, saya mau melaporkan Selir Sekar telah menukar bayi kerajaan, memakai identitas orang lain masuk istana. Anak yang dikandungnya bukan keturunan kaisar, melainkan anak haram. Selir Agung Safira, jangan bicara sembarangan. Memfitnah sesama selir adalah pelanggaran besar. Kalau tidak ada saksi, mana mungkin saya bicara sembarangan? Saya bersedia bertanggung jawab atas kata dan tindakan saya. Jangan sampai keturunan kaisar dicemari. Siapa saksimu? Masuklah. Wanita di istana ganas tanpa ampun. Jangan kamu kira sudah dikasihi kaisar bisa langsung naik derajat. Ratna, siapa kamu? Menjawab Yang Mulia. Dulu saya dan Selir Sekar bertugas bersama di Balai Serayu. Karena usia kami sebaya, kami menganggap satu sama lain saudari. Hari itu, wanita yang dikasihi oleh Yang Mulia adalah hamba. Selir Sekar yang memakai identitas hamba dan merebut anugerah kaisar untuk hamba. Aku tidak percaya. Yang Mulia, saya punya bukti. Di Marni. Yang Mulia, ini buktinya. Bukankah ini benda yang kuserahkan padamu untuk mencari orang? Yang Mulia, waktu Bimarni mencari orang, hamba langsung tahu bahwa itu baju dalam hamba. Hamba baru saja mau mengaku. Waktu itu, Selir Sekar menasihati hamba. Katanya wanita di istana ganas tanpa ampun menyuruh hamba untuk tidak mengakuinya. Hamba mendengarkan nasihat Selir Sekar. Tapi tidak disangka Selir Sekar ternyata diam-diam menerima anugerah kaisar atas nama hamba. Ini jelas-jelas alasan yang dia pakai membohongi ibu kehidupan lalu. Ratna memang jahat. Sia-sia saja dulu ibu menganggapnya seperti saudari. Apa buktinya kalau baju dalam itu punyamu? Menjawab Yang Mulia. Di bagian dalam baju hamba ada nama hamba, Ratna. Yang Mulia silakan lihat. Di bagian dalam baju ada namaku Sekar. Penjahit di istana punya keahlian meniru yang tinggi. Apa susahnya menjahit baju dalam yang sama persis? Sekar, tamat riwayatmu. Tanggal 15 bulan lalu, Kaisar lewat istana rembulan setelah minum-minum mendatangi salah satu dayang yang jaga malam. Baju dalam bermotif bunga botan ini tertinggal saat itu. Ini milik siapa? Bukankah ini baju dalamku? Tunggu aku. Aku akan datang mencarimu. Ternyata orang waktu itu adalah kaisar. Sekar, bukankah ini baju dalammu? Lelaki hidung belang yang kamu ceritakan setengah bulan lalu ternyata adalah kaisar. Para selir di istana sangat kejam. Jangan kamu kira sudah dikasihi kaisar, bisa langsung naik derajat. Percaya padaku, jangan mengaku. Kamu adalah sahabat baikku, aku tidak akan mencelakaimu. Kalian sedang bisik-bisik apa? Baju dalam ini punya salah satu dari kalian? Bu, bukan. Ibu, jangan percaya pada Ratna. Dia ingin merebut kemuliaanmu. Suara apa itu? Di kehidupan lalu, ibu menolak dikasihi ayahanda. Lalu Ratna langsung mengakuinya dan jadi selir kesayangan ayahanda. Apa ini ilusi? Suaranya sepertinya datang dari dalam perutku. Bukan hanya itu, demi menutup jejak dia menjebak kita ke istananya, lalu membunuh kita hidup-hidup. Cuman orang mati yang bisa menyimpan rahasia selamanya. Bunuh! Jangan-jangan ini adalah kehidupanku yang lalu. Ternyata aku sebodoh itu. Merelakan kemuliaan untuk orang lain sampai kehilangan nyawa. Aku sedang bertanya, apakah baju dalam ini punya kalian? Bimarni, baju dalam ini adalah Punyaku.
Sebenarnya ini milik siapa? Bimarni, jangan percaya omongannya. Baju dalam ini punyaku. Di bagian dalam baju ada namaku, Sekar. Bimarni, silakan lihat. Antar Nona menghadap Kaisar. Nona, silakan lewat sini. Nyaman sekali. Di kehidupan lalu aku bodoh sekali. Bisa-bisanya aku merelakan hidup enak pada Ratna. Nona makan sedikit kue biar tidak lapar. Ella, ini dibuat oleh juru masak dari barat. Hanya para selir istana yang boleh makan. Apalagi kue leci ini. Leci datang dari ribuan kilometer. Begitu masuk ke istana, satu gerobak hanya tersisa 10 biji. Kue ini sepotong saja butuh 10 leci untuk isiannya. Sangat langka. Keluargaku miskin, hanya bisa makan kulit pohon agar kenyang. Setelah dijual masuk ke istana, juga hanya bisa makan roti setengah matang. Ternyata jadi selir, kue kecil saja bisa jadi nikmat duniawi. Ibu akhirnya makan enak. Di kehidupan lalu, kami kelaparan dan kedinginan. Makan roti kukus saja harus dibagi 3. Padahal kami putra kaisar, tapi cuma bisa jadi budak di istana. Di kehidupan ini akhirnya kami tidak perlu dipukul lagi. Bukan ilusi. Aku mengandung anak kaisar, bahkan bisa mendengar omongan mereka. Kalau bukan mereka yang mengingatkan, sekarang yang makan kue di sini adalah Ratna. Seberat apapun hidup di istana, masih lebih baik daripada kelaparan. Aku harus berjuang demi masa depan anak-anakku di istana. Nona sudah bisa ganti baju. Ibu tidak boleh dipakai. Apa ada yang aneh dengan baju ini? Baju resmi ini warnanya merah muda. Ayahanda dulu punya selir kesayangan yang sangat suka warna merah muda. Tapi selir itu malah selingkuh dengan pengawal, ditangkap basah oleh ayahanda. Sejak itu, warna merah muda adalah warna yang paling dibenci ayahanda. Bimarni, apa ada baju warna lain? Nona, ini adalah baju resmi yang disiapkan Balai Urusan Istana. Kalau mau diganti, harus memberitahu Balai Urusan Istana. Setidaknya butuh 2 jam. Kaisar sudah menunggu Nona di istana. Lebih baik Nona jangan terlambat. Pasti ada yang sengaja menjebak ibu. Musuh sembunyi, kita tidak tahu jelas. Harus bagaimana? Aku punya ide. Ide apa? Idenya. Astaga, kalian mau menjebak ibu ya? Tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa. Benar juga, kalau orang lain mungkin tidak tergoda, tapi ayahanda paling mudah tertipu, pasti berhasil. Sayangnya ibu tidak bisa mendengar kita. Aduh, bagaimana ya? Nona, Baik Bimarni, aku akan ganti baju sekarang. baik. Nona ganti baju saja dulu. Hamba akan melapor pada Kaisar. Bagaimana? Lapor, Yang Mulia. Nona sedang ganti baju, sebentar lagi datang. Bagaimana rupanya? Wajahnya bersinar bagai bulan. Kulitnya seputih salju. Yang Mulia sungguh beruntung. Walaupun waktu itu tidak melihat jelas wajahnya, tapi posturnya membuatku kepikiran sebulan penuh. Akhirnya aku berhasil menemukannya. Selamat Yang Mulia, ada selir baru lagi di istana. Kamu tidak cemburu? Yang Mulia sudah lama naik takhta,
tapi belum punya anak. Ibu Suri juga khawatir. Permaisuri Arum juga ke kuil untuk berdoa. Demi memperbanyak keturunan di istana, semakin banyak orang baru semakin bagus. Bagaimana? Apa dia sudah memakainya? Nyonya Safira, tenang saja. Sudah dipakai. Berani berebut perhatian denganku? Tamat riwayatmu. Sekar masuk aula istana. Coba lihat. Ayahanda benar-benar terpesona. Ayahanda suka wanita cantik, paling suka wanita yang posturnya anggun. Keberuntungan datang dari risiko. Dipakai juga tetap salah, lebih baik ibu tidak pakai. Walaupun ibu kurang cerdas, tapi posturnya adalah yang terbaik di antara para wanita. Sekar menghadap Yang Mulia. Cepat berdiri. Kenapa pakai baju seperti itu masuk istana? Tidak tahu malu sedikit pun. Bimarni, kamu tidak menyiapkan baju resmi untuknya. Selir Agung Safira, hamba sudah menyiapkannya. Hamba juga tidak tahu kenapa dia langsung datang dengan baju seperti itu. Pengawal, surat dia keluar pukul sampai mati. Sebagai teguran bagi selir lainnya. Tunggu. Aku belum bicara. Kalian mau berbuat apa? Yang Mulia, apa Yang Mulia masih mau melindungi wanita tidak tahu malu seperti dia? Nyonya Safira salah paham karena baju resmi yang disiapkan Bimarni basah kuyup. Hamba khawatir waktu menghadap Yang Mulia tertunda, jadi terpaksa datang dengan baju ini. Omong kosong, kamu... Selir Agung Safira, mau menyalahi batasmu? Hamba tidak berani. Tenang saja, aku akan melindungimu. Namamu Sekar, berapa umurmu? 18. Bimarni, sampaikan perintahku. Bersihkan istana Sasmita biar selir muda Sekar bisa tinggal di sana. Selir muda? Yang Mulia, gelar resmi selir biasanya dimulai dari selir dayang. Keberuntungan datang dari risiko. Tampaknya aku sudah lolos. Walaupun Kaisar bersikap seenaknya saja, tapi wajahnya tampan juga. Kalau hidup bersamanya, aku juga tidak rugi. Kasurnya empuk sekali. Wah, Ibu senang sekali. Kalau ibu senang, aku juga senang. Ibu dari kecil tidak pernah tidur di kasur yang layak. Bertahun-tahun tidur seadanya di papan kayu. Mulai sekarang sudah bisa tidur nyenyak. Tiba, Kaisar, tiba. Dianugerahkan sepasang celak alis, sepasang anting mutiara, 3 gulung kain sutra brokat, sehelai kain sutra asli. Semua ini untuk aku? Ini adalah bentuk perhatian yang mulia untuk selir muda Sekar. Semua ini dipakai untuk berdandan. Cuma mengandalkan wajah bisa bertahan berapa lama? Daripada bilang bentuk perhatian untuk ibu, lebih tepatnya ayahanda melakukannya dari diri sendiri. buat apa berpikir terlalu banyak? Barang yang diberikan gratis, aku terima saja. Selir muda Sekar, Ibu Suri memanggil.